pada hari ini saya mau coba sharing mengenai Desi, keputus Desi ya. Oke. Ya, jadi malam ini saya coba mau menjelaskan apa sih yang membuat kita ini jadi terhambat untuk berhasil. Jadi saya di agensi kan sudah dari tahun 2003 ya. Jadi saya sudah 17 tahun. Saya mempelajari beberapa hal yang membuat ada beberapa agent yang tidak bisa maksimal gitu. Padahal semua kita sebenarnya sama loh. Sebenarnya kita mempunyai kesempatan sama. Sebenarnya kita juga diberikan satu kepandaian yang sama sebenarnya. Cuman kita memakainya yang berbeda. Sama aja seperti kendaraan ya. Kalau misalnya mobilnya mobil sport yang bisa lari 300 km per jam, belum tentu kita mahir untuk ngebut sampai 300 km per jam. Mahirnya belum tentu, berani juga belum tentu. Ya, jadi mobilnya sama sebenarnya. Ya. Nah, ada 7 hal yang saya mau sharing di sini. Sebentar. Saya share. Oke. Nah, ya, ini bukannya corona ya. Ini memang gambarnya virus. Tapi memang secara kasat mata, hal-hal yang akan saya jelaskan di sini sebenarnya akan membuat kalian terkontaminasi secara mental. Secara nggak sadar, hal-hal tersebut ini yang membuat kita jadi susah maju tanpa disadari. Nah, ini yang bahayanya kita nggak sadar loh. Ya, kita nggak sadar bahwa masalah ini bisa membuat satu dampak yang sangat serius buat kita. Ya, kita nggak bisa kita nggak bisa maju. Ya, apalagi sekarang lagi dalam keadaan krisis ya, kita mesti lebih loh daripada yang sebelumnya. Kalau kita nggak mau merubah mental kita, ke depannya akan sulit. Nah, apa aja sih yang diantara 7-nya? Nah, saya mau coba teman-teman coba pikir apa gitu ya. Saya sih dapat 7 hal aja sih, sebenarnya lebih ya. Yang pertama ya, melepaskan pertemanan yang mencuri. Sebentar, ada yang masuk. Sebentar ya. Oh, oke. Oke. Ya, jadi melepaskan pertemanan yang meracuni pikiran kita. Banyak di antara kita yang tanpa sadar kita berteman sama banyak teman-teman yang tidak membuat kita lebih maju, tetapi malahan dia membuat kita lebih buruk, atau mungkin tepatnya kita menjadi lebih nggak bisa maju karena pertemanan kita. Nah, justru itu kita sangat penting sekali, namanya kita memilih pertemanan yang bisa sifatnya bisnis dan pertemanan yang sifatnya kita bersenang-senang. Ya, tetapi yang sifatnya negatif ini atau meracuni pikiran kita ini sebenarnya jangan sampai terlalu dekat gitu ya. Karena cepat atau lambat tanpa kita sadarin kita akan terbawa ke situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melepaskan orang-orang yang tidak suka atau tidak setuju dengan kita. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang mungkin nggak setuju dengan pendapat kita atau apa yang kita lakukan, itu kita jangan berteman sama dia. Karena kalau setiap kali kita ketemu dia, pasti dia akan mengatakan hal yang negatif terhadap apa yang kita lakukan. Ya, terutama mungkin sekarang kita di pemakaman ya. Ada orang, mungkin banyak sekali teman-teman kita yang berkata negatif, yang tidak setuju dengan kita punya bisnis, yang mungkin mengatakan bisnis kita tidak baik dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti itu kita jangan temenin lagi, karena kalau kita temenin terus, nah akibatnya nanti kalian lama-lama akhirnya pupus ya. Kita mesti memaafkan juga mereka bersifat begitu, karena mungkin mereka nggak tahu bisnis kita. Jadi yang sebenarnya kalian harus mengikuti apa orang-orang yang sudah berhasil di bidang sini. Contohnya ya,
Kalau di Al-Azhar, ya belajarlah dengan Pak Hari. Ya, kalau di Gerakan Sentosa, ya banyak-banyaklah berdiskusi mungkin dengan Desi, dengan Mr. Chung, atau dengan saya. Ya, yang orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang ini. Jadi jangan sama orang di luar. Nah, kemudian yang ketiga, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak sekali hal yang kita nggak bisa kendalikan. Contohnya sekarang lagi virus corona, lagi mewabah. Kemudian kita tungguin aja itu ya, kapan ini berakhir. Kita juga nggak tahu. Ya, secara logika, sebenarnya virus corona ini nggak mungkin sampai nol. Ya, kamu bisa ingat ceritanya adalah pertama kali satu orang doang di Wuhan. Kemudian begitu cepatnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Berarti kesimpulannya kalau misalnya ada satu orang aja yang kelolosan, ya masih kesisa, berarti akan kesebar lagi seperti sekarang. Jadi kalian jangan terlalu berharap sesuatu hal ini akan baik nantinya. Kalau memang nanti akhirnya baik ya syukur, tapi kalau enggak gimana? Kan kita mesti cari jalan keluar. Ya, salah satunya yang bisa bikin si virus corona ini bisa stop, yaitu cuma ada vaksin atau diketemukannya obat nantinya. Tapi kan kita nggak tahu itu kapan. Kita nggak bisa tunggu. Itu bisa 2 bulan lagi, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Ya, jadi apa dong sekarang yang kita mesti lakukan? Ya, jadi lepaskanlah hal-hal yang tidak memang kita nggak bisa kendalian. Dan mulai sekarang kita udah nggak usah pantau-pantau masalah corona, di situ ada gini, ada di situ ada gitu beritanya yang begini begitu. Makin banyak orang yang kena corona dan seterusnya, kita nggak perlu pantau itu atau datanya nggak akurat dan lain-lain. Jadi kita cukup pantau tapi nggak usah terus-menerus. Ya, Oppo A57 siapa nih mau masuk? Maaf ya, pokoknya kalau kan kemarin saya udah pesan ya, kalau namanya nggak sesuai saya nggak masukin. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya melepaskan menuntut hal atau keadaan yang sempurna. Jadi banyak di teman-teman yang selalu menunggu sampai sempurna dalam arti dia udah tahu semuanya dia baru mau bergerak. Ya padahal nggak begitu juga. Ya, jadi kita jangan menuntut kesempurnaan. Nanti akan kita kupas satu persatu ya. Kemudian yang kelima, melepaskan kepercayaan akan sukses dalam semalam. Banyak bisnis-bisnis yang bilang, wah ini kalau misalnya bisnis ini bisa nih langsung sukses cepat, 1 bulan bisa segini dalam waktu singkat dan seterusnya. Ya, kita jangan teriming-iming selalu dengan hal yang seperti itu. Ya, kemudian semua ada prosesnya. Kemudian yang keenam, melepaskan cara-cara lama kalau sudah tidak sesuai. Ya, jadi kita selalu mesti update. Nah, nanti saya akan bahas lebih detail. Ketujuh, melepaskan bermimpi yang kecil-kecil. Maksudnya apa? Nah, nanti kita bahas juga. Ya. Oke, yang pertama, melepaskan pertemanan yang meracuni pikiran kita seperti apa? Suka berkata negatif. Nah, ini yang paling banyak. Ya. Apa aja dia selalu negatif. Semua negatif. Ya. Dia selalu ciri khasnya ngomongnya tidak mungkin, tidak bisa. Ya, orang seperti ini kamu jangan terlalu dekat. Karena kamu lama-lama nanti sama berpikir negatif juga. Toh ini tidak membawa satu keuntungan buat kamu. Ya. Jadi kamu hindari pertemanan yang seperti ini, justru kamu harus berteman sama orang yang punya ambisi, punya hal-hal yang positif, yang selalu memberikan kamu semangat, bukan malah bilang kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin. Nah, hal ini yang akan membuat kamu ditarik ke bawah, ya bukan ditarik ke atas. Ya. Kemudian fokus dan pandai akan hal-hal yang buruk. Jadi kalau setiap hal pasti dia selalu pintar banget untuk cari hal yang negatif dan yang buruk. Ya, dia nggak bisa ngelihat hal yang baiknya dalam setiap situasi yang buruk. Ya. Jadi kalau misalnya situasi yang yang seperti apapun, bahkan dalam situasi yang baik pun dia selalu berpikir yang buruknya. Ya. Apalagi kalau yang dalam keadaan yang buruk, dia pasti nggak bisa lihat hal yang baiknya. Ya, nah ini yang ciri khas daripada orang yang suka berkata negatif. Kemudian selalu berusaha mengarahkan dan membenarkan semua hal ke arah negatif. Jadi kalau misalnya kita berdebat, dia pasti selalu mau mengarahkan yang pendapat dia tuh yang negatif itu benar. Kita nggak usah terlalu banyak berdebat. Lama-lama nanti akhirnya kamu terpengaruh
akhirnya kamu juga akhirnya mengikuti cara berpikirnya dia, ya. Nah ini kita masalah pertemanan ini sangat-sangat penting sekali karena ini yang akan akan mempengaruhi kehidupan kamu, ya. Oke. Nah, jadi yang berikutnya. Jadi yang pertama yang suka berkata negatif, ini adalah racun yang paling berbahaya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kamu jangan terlalu dekat-dekat. Oke? Ya, mudah-mudahan di dalam tim kita nggak ada yang model begini. Kalau ada, bertobatlah. Ya. Jadi janganlah kamu berkata-kata hal-hal yang negatif, ya. Jadi apalagi dalam keadaan sekarang sekarang corona, nah dia nggak mungkin tuh bisa ada jalan keluar karena dia selalu ngelihatnya pasti yang negatif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah suka membicarakan hal buruk orang lain, ya. Nah ini juga jangan ditemenin karena dia demen banget nih nggak bicarain orang lain, tapi dia sendiri juga tidak melihat diri dia sendiri. Dia senang sekali mengkritik orang lain, dia senang sekali melihat kalau misalnya orang bilang ya, 10 kali orang melakukan, yang 9 kali yang benar dia nggak lihat, dia cuma lihat satu yang salah. Ya, nah, sebenarnya setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada aja kekurangan satu hal, tapi dia sorotin itunya, ya, suka membicarakan hal buruk. Nah kemudian kenapa saya bilang nggak usah berteman sama dia? Karena nantinya pasti Anda juga yang akan dibicarakan di belakang kamu. Karena orang yang seperti ini sudah mempunyai satu kebiasaan di mana kalau misalnya namanya membicarakan orang, ya dia pasti bicarakan kamu juga nantinya. Ya. Nah kemudian yang ketiga, dia juga tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, karena dia selalu anggapnya dia selalu yang benar. Ya, dia nggak bisa terbuka pikirannya. Kamu ngomongin apapun, pokoknya dia harus benar. Nah, model seperti ini kamu nggak akan bisa bertukar pikiran dengan dia. Ya, yang ada perdebatan yang tidak berguna. Ya, kalau misalnya berdebat sama orang yang bisa saling menerima, saling menganalisa, itu enak. Kalian dapat ilmu. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu sama yang model dia mau menang sendiri untuk dalam hal pembicaraan, sebaiknya kamu jangan berteman. Ya. Kemudian yang keempat, selalu curiga. Nah ini juga sangat lelah dan capek. Jadi setiap kali melakukan satu tindakan, dia selalu curiga. Misalnya kamu leadernya dia, habis itu kamu bantuin dia, tapi dia curiga, dia bilang nanti takut customer-nya diambil sama dia, dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini yang selalu curiga ini juga sebaiknya kamu nggak usah temenin, ya karena nanti akhirnya ujung-ujungnya kamu akan berselisih juga. Ya. Kemudian kelima, lebih banyak berbicara hal yang sudah lalu, ya daripada membicarakan rencana ke depan. Dia selalu curhat aja masalah lalunya dia, ya dia nggak mau review ke belakang, nggak mau planning ke depan. Kalau bicara ke belakang yang lalu-lalu tapi dia mereview, nggak apa-apa. Tetapi kita cukup 1-2 kali untuk mereview, habis itu sudah kita lupakan, kita mulai sesuatu hal yang baru. Kalau dia nggak selalu menceritakan hal yang sudah lalu, terus baik itu yang baik atau buruk, dia ngomong selalu yang sudah lalu. Nah orang seperti ini juga tidak membawakan dampak yang baik buat kamu punya pikiran, ya. Nah, yang terakhir adalah yang paling parah adalah pembohong. Pembohong ini adalah satu orang punya karakter yang memang sudah kebiasaan. Jadi apa aja bohong, ya. Nah kalau kamu sudah ketemu sama orang seperti ini, lebih baik kamu juga jangan terlalu dekat. Nah ini poin nomor 1 ini kamu lihat penjelasannya panjang banget ya, panjang lebar ya. Kenapa? Karena memang nomor 1 inilah yang paling penting. Ya, bahkan ada pepatah bilang, saya bisa tahu siapa kamu kalau kamu bisa memperkenalkan siapa teman-teman kamu. Jadi maksudnya kalau teman-teman kamu semua bergajul, ya berarti ya kurang lebih ya saya tahu kurang lebih ya kamu bergajul juga. Jadi maksudnya dengan saya lihat teman-teman kamu, saya bisa lihat kamu itu kurang lebih siapa.
Kalau kamu punya teman itu bagus, so. Semuanya orang yang positif, semua orang-orang yang energik, ya saya kurang lebih bisa tahu, kurang lebih pasti kamu juga seperti itu. Ya, jadi nomor satu ini camkan baik-baik mulai hari ini, ya. Kalau ada teman-teman yang seperti ini, mulailah kamu ganti dengan teman kamu, gantilah dengan yang lawannya, yaitu yang suka berkata positif, ya, dan kemudian tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ya, ketiga, menghargai pendapat orang lain, nggak curigaan, lebih banyak dia planning ke depan daripada ngomong yang belakang. Dan yang terakhir, ya, dia orangnya jujur. Nah, inilah yang patut kamu temenin, dan ini pasti kamu akan terbawa ke arah yang lebih baik. Ya, nomor 2, melepaskan orang-orang yang tidak suka atau tidak setuju dengan kita. Maksudnya apa? Apapun yang kamu lakukan, pasti ada aja yang nggak suka atau nggak setuju. Jadi nggak perlu dipaksain, kamu juga nggak perlu kecewa, kamu juga nggak perlu mikirin. Ya biarin aja. Jadi kamu jangan stres. Ada orang yang mau sampai orang mesti terima gitu loh. Ya, biasanya orang yang seperti itu adalah karakternya adalah karakter koleris. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kalian yang koleris, tapi saya tahu sih kalau siapa aja yang koleris. Nah, orang-orang koleris ini mempunyai kelemahannya ini. Kalau dia maunya semua orang setuju dan suka sama dia, dan setuju. Kalau nggak setuju, dia stres. Nah, ini adalah yang kita mesti sadarin bahwa akan membuat susah kita sendiri. Ya, ini adalah ciri khas orang koleris. Kalau misalnya yang koleris, silakan koreksi diri. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Redmi siapa ya? Redmi ya? Redmi. Nggak ada di absen namanya Redmi. Oke. Oke. Ya. Melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu sadari ada banyak hal yang tidak bisa kendalikan. Ya, sekarang tadi saya sudah bahas sedikit ya, yaitu seperti wabah dan krisis sekarang. Ya udah, yang sekarang yang memang kita sudah tidak bisa kendalikan, ya kita jangan kendalikan. Yang kita bisa kendalikan apa? Sekarang ini. Kesatu, ya kita social distancing, jarak 2 meter. Pakai sanitizer. Kemudian pakai masker. Kurangi keluar kalau nggak penting. Kemudian cuci tangan yang sering-sering kalau bisa habis pegang benda-benda lain, dan seterusnya. Jadi itulah yang kita bisa lakukan. Tapi kita tidak bisa stopin coronanya. Tapi kita bisa mengurangi resikonya itu kena ke kita. Nah, kemudian bisnis sekarang gimana? Bisnis sekarang kita nggak bisa ketemu customer. Sekarang gimana caranya? Ya, kita cuman broadcast, apakah bisa ada hasil? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Ya, terus kemudian sekarang kesempatannya apa yang ada? Nanti akan saya bahas di belakang. Ya, kemudian yang keempat, masih ada lagi. Carilah, nah ini tadi saya sudah ceritain, carilah ciptakan hal yang bisa kita kendalikan. Ya, oke. Yang keempat, melepaskan atau menuntut hal keadaan yang sempurna. Nah, ini melankolis nih. Kalau melankolis satu kelemahannya atau dia tuh maunya sempurna. Dia mau sempurna dulu, baru dia mau jalan. Dia mau tahu dulu semuanya, dia baru mau jalan. Sebenarnya Anda itu sudah cukup baik, ya sudah lakukan aja. Karena sempurna itu butuh proses, jalanin aja. Saya nggak tahu berapa banyak teman kita yang sudah mulai bergerak dari sekian banyak. Saya juga nggak tahu apakah respon yang kalian dapat. Nanti setelah habis acara saya bicara, saya juga mau dengar dari kalian apa sih yang dapat responnya supaya sama-sama kita bisa atasin, ya. Nah, inilah pentingnya kalian melakukan. Setelah kalian melakukan, pasti ada problem. Nah, problem itu baru kita bisa bahas sama-sama. Kalau kalian tidak pernah melakukan, pasti nggak ada problem. Jadi, kalau habis ini tidak ada yang tanya, itu dengan mudah saja saya sudah tahu kalian belum melakukan apa-apa. Oke? Yuk, kita lanjut. Nomor 5.
Melepaskan kepercayaan sukses dalam semalam. Wah, ini sukses dalam semalam. Semua ada proses, ya. Nggak ada yang namanya semalam. Jangan percaya bisnis iming-iming waktu singkat mau jadi kaya raya, ya. Dan belajar menyukai kegagalan. Nah, banyak orang yang nggak suka sama kegagalan. Saya juga nggak tahu, takut sama kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah guru terbaik. Dengan kamu gagal satu kali, kamu akan belajar. Tapi ingat ya, dengan catatan di sini maka saya tulis, Anda belajar dari kegagalan ya. Kalau Anda tidak belajar dari kegagalan, kamu akan frustasi. Kenapa? Kalian akan mengalami kegagalan demi kegagalan yang sama. Ya, maka dari itu setiap kegagalan yang terjadi, kamu harus evaluasi. Ya, kemudian kamu sempurnakan caranya kamu sehingga yang berikutnya kamu tidak pakai lagi cara yang sama. Ya. Oke. Kemudian yang keenam, melepaskan cara lama. Nah, ini nih. Kalau udah nggak sesuai, kita jangan lagi pakai cara lama. Kamu pernah tahu dulu perusahaan BlackBerry, kemudian Nokia, Ericsson, Dopot, itu adalah perusahaan-perusahaan besar sekali yang menguasai handphone. Tapi sekarang musnah. Kenapa? Karena mereka percaya pada Windows pada saat itu. Dia nggak percaya dengan Android. Dia masih yakin dengan Windows. Inilah yang kita bilang, dia masih pakai cara-cara lama. Dia tidak bisa melihat satu realitas bahwa sebenarnya Android itu akan mencuat jauh lebih hebat daripada Windows untuk di handphone. Ya. Nanti kalau kalian putus, masuk lagi ya. Oke, nah jadi kita mesti belajar untuk melepaskan cara-cara lama, ya. Kalau sudah tidak sesuai, harus diperbaharui. Berjalannya waktu semua bergeser dengan cepat. Ya. Selalu belajar terus hal-hal yang baru. Mengikuti perkembangan. Kalau kalian tidak mau tereliminasi. Kalau kalian misalnya nggak mau belajar, cepat lambat kalian akan tereliminasi. Kalian pernah nggak menyadari, kenapa kok dulu saya hebat ya jualan ini, kok dulu saya hebat ya jualan itu, kok sekarang kok payah banget ya? Ya iya, karena kalian tidak mengupdate ke sekarang. Kalian tidak mau belajar hal-hal yang baru. Nah sekarang orang udah, kamu masih pakai cara-cara lama, orang udah pakai teknologi, orang udah pakai ini, pakai itu, kita masih aja yang konvensional. Ya saya bukan mengatakan konvensional itu salah, tetapi kita mesti udah mulai mengikuti perkembangan zaman di dunia marketing. Makanya belajarlah sendiri untuk membuat desain sendiri, misalkan ya, desain untuk promosi-promosi, ya kita juga bisa mengharapkan tungguin orang lain bikinin buat kita, ya. Jadi kita mesti belajar bikin sendiri, karena biar bagaimanapun bikin sendiri itu lebih enak karena kita bisa membuatnya sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Jadi itu yang penting, belajar terus hal-hal yang baru, mengikuti perkembangan, ya. Yang tadi saya bilang perusahaan gede aja bisa ambruk, apalagi kita, ya, yang kita tetap memakai cara-cara lama yang dulu pernah kita pakai sukses. Padahal sekarang udah bergeser, caranya udah beda. Tapi kita tetap ngotot mau pakai itu karena dulu pernah berhasil. Akhirnya frustasi sendiri, akhirnya capek sendiri. Ya, kejayaan seseorang tidak akan bertahan untuk waktu yang lama bila tidak melakukan improvement secara terus-menerus. Nah ini kalau kita sudah jadi juara dulu, ya kalau mau tetap jadi juara, ya kita mesti melakukan satu yang namanya improvement, peningkatan kemampuan kita diri secara terus-menerus supaya kita bisa bertahan menjadi seorang yang jaya terus untuk waktu jangka yang lama. Kalau kita nggak mau improve, kita akan jatuh. Ya, ini adalah satu yang sangat penting kalian teman-teman harus sadarin. Mulai sekarang, apalagi banyak waktu di rumah, saya juga nggak tahu apakah kalian menghabiskan waktu dengan apa. Tetapi kalau saya menghabiskan waktu saya dengan belajar banyak hal yang baru yang tadinya saya nggak tahu. Ya,
Nah, ini adalah satu kesempatan, waktunya banyak, dulu banyak alasan, nggak bisa, nggak sempat. Sekarang kita sempat. Pikirin, baca YouTube, lihat YouTube, baca website yang memang bisa membuat kita lebih baik. Ya, pelajaran-pelajaran banyak sekali, makanya saya selalu mengulang, kalian mesti belajar. Ya. Nah, yang ketujuh terakhir, melepaskan mimpi-mimpi yang kecil-kecil. Ya, berani mimpi besar. Karena Anda tidak akan mendapatkan pencapaian besar kalau mimpinya kecil. Jangan pernah bermimpi kalau udah deh yang mimpinya yang biasa-biasa aja gitu. Kalau contohnya gini, ya. Kalau seseorang itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengangkat 100 kilo misalkan, ya. Tapi karena dia cuma pikir, saya 20 kilo aja, saya udah bisa cukup lah. Ya udah, dia angkat cuma 20 kilo. Tetapi bagi orang yang dia maksimal, dia bilang, saya bisa 200. Pas diangkat, nggak tahu dia nggak bisa angkat 200, dia cuma bisa 100. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi mimpi yang besar itu adalah sebenarnya memompak kemampuan kamu. Kalau kamu cuma bisanya 20 kilo, ya dia cuma 20 kilo. Kalau kamu bisa 100 kilo, kamu minimal kamu punya angkatan akan mendekati angka itu. Ya. Jadi mulai sekarang beranilah untuk bermimpi besar. Ya, karena tidak akan mendapatkan pencapaian besar bila selalu bermimpi kecil. Jelas ya? Oke. Nah, itu aja sih yang saya mau sharing sama kalian. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, sebentar lagi 5 menit lagi putus, habis itu kita sambung lagi ya. Jadi sekarang kita sudah ada masuk 21 orang ya. Yang mau bertanya silakan tunjuk tangan, saya buka. Atau mau kasih pendapat atau apa silakan. Mungkin Pak Hari ada yang mau ditambahin Pak Hari? Halo. Ya, Pak Hari, silakan Pak Hari. Oke. Baik, untuk Al-Azhar sendiri, mulai dari tanggal 1 April sampai dengan hari ini, alhamdulillah kami bisa menjual 4 miliar, Pak. Wah, luar biasa. 4 miliar. Kenapa bisa demikian? Satu, karena penjabaran dari Pak Michael tadi, kalau dalam bahasa Islamnya itu adalah keikhlasan, Pak. Ikhlas. Ikhlas untuk maju, ikhlas untuk berbagi, ikhlas untuk menerima hasil yang terbaik buat timnya masing-masing. Dari 15 hari ini, yang paling banyak pembelian kita dari dokter-dokter, Pak. Oh, oke. Okay. Jadi lebih 3 miliar itu ada hampir dokter semua ya, 75% lebih ya. Dokter semua. Oh. Kenapa bisa begitu? Seluruh strategi baru untuk situasi yang belum pernah kita alami selama ini, kita menganjurkan seluruh DP, seluruh status yang ada di tim kita, itu semuanya mengenai COVID, Pak. Oh. Contoh, Al-Azhar Memorial Garden menerima pemakaman COVID. Okay. Kami mempunyai marketing lebih dari 1.400 orang. Oh, yeah. Kalau yang membaca itu hanya 10% saja, berarti kami mendapatkan 140 orang per hari orang yang membaca status dari kami. Yeah, yeah. Jadi berharap juga tim ini bisa merubah statusnya. Status apakah kalau saat ini di Al-Azhar untuk menerima pemakaman COVID, kita bikinkan statusnya seperti itu, Pak. Dan pangsa pasar yang paling banyak yang kami alami dari 3 miliar itu adalah dari dokter-dokter, Pak. Termasuk salah satu dokter yang ada di Bandung. Gitu. Jadi teman-teman, ayo di Bandung itu sangat luar biasa, Pak. Yang meninggal kemarin, yang dibawa oleh ambulan Bintang Abadi, itu adalah dari Sentosa Hospital, Pak. Jadi mereka di sana dan meninggal dibawa ke Al-Azhar. Kenapa? Karena dari status gelombang status yang kami buat itu, semua DP itu tidak ada yang lain-lain, Pak. Misalnya makan bakso atau di rumah saja atau yang lain-lain, tapi adalah seluruh status itu mengenai COVID. Kenapa? Per hari ini kita tidak pungkiri, semua orang baca berita, yang dilihat adalah berita kematian, Pak. Kematian COVID sudah berapa, gitu. Jadi kita menangkap adanya suatu gerakan di mana orang membutuhkan kita. Jadi kita tidak membutuhkan mereka saat ini
karena kita pakai status-status yang ada di DP masing-masing, mereka ternyata responnya luar biasa, Pak. Dan itu saat ini pangsa pasar kami adalah para dokter. Mungkin juga mereka ketakutan. Mungkin juga sudah saatnya mereka mempersiapkan pemakaman. Jadi yuk, saat ini kami mendapatkan strategi baru untuk merubah satu, keyakinan mereka bahwa orang yang membutuhkan kita, Pak, saat ini. Mereka takut, Pak Michael dan teman-teman, satu jenazah COVID tidak lebih dihadirin oleh di dalam area tenda itu nggak lebih dari 4 atau 5 orang, Pak. Tapi kami amati, mereka ada yang radius 200 meter sebagai pelayat saja, tapi dia tidak masuk ke dalam tenda atau lokasi pemakaman. Nah, kami berasumsi orang-orang yang berziarah hari ini mengantarkan pelayat itu akan menjadi gelombang penjualan kedua, karena mereka sudah tahu tentang Al-Azhar yang tadinya mereka tidak tahu. Jadi kami mempunyai database juga bahwa orang yang datang ke pemakaman kami, walaupun tidak menghadiri secara dekat prosesinya, tapi dalam radius 100 meter, itu yang kami tangkap, dan ini menjadikan kepercayaan yang kuat bagi tim kami untuk mereka pasti beli di kemudian hari. Suatu hari, tepatnya 4 hari yang lalu, salah satu konsumen itu adalah meninggal di Seloan, Lipo, Karawaci. Dan meninggal. Keluarga menginginkan itu dimakamkan di Al-Azhar. Dan akhirnya mereka berbicara dengan pihaknya Siloan, dan ambulannya saja yang dipakai, Pak. Jadi pertama kali bagi